pagi, Mbak. Pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat Rahma yang berjaga pada pagi hari ini dari pukul 8 sampai pukul 11. Kalau boleh tahu, nama Mbak siapa ya? Nama saya Galung Mada Kirana. Biasanya suka dipanggil siapa, Mbak? Dipanggil Wanda. Baik, Mbak Wanda. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Mbak Wanda tidurnya nyenyak? Saya semalam tidak dapat tidur dengan nyenyak, Sus. Oh, baik, Mbak. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu atau suara yang mengganggu Mbak Wanda yang tidak terlihat bentuknya atau wujudnya. Apakah Mbak Wanda bersedia untuk mengobrol dengan saya? Bersedia, Sus? Baik, Mbak. Nanti saya akan memberikan pertanyaan. Mbak Wanda bisa menjawab dengan jujur ya. Ya, Sus. Yang pertama itu, seberapa sering Mbak Wanda mendengarkan suara-suara itu? Suara itu sering sekali muncul, apalagi ketika saya sedang sendirian. Oh, baik. Biasanya berapa lama ya, Mbak, suaranya itu? Kadang-kadang bisa sampai 5 menit atau lebih, dan suara itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Biasanya suaranya itu berasal dari mana? Bisa dari mana saja ya, Mbak. Kadang-kadang suaranya itu muncul dari sana, atau dari sana, atau dari sana gitu. Baik. Seberapa keras suara yang Mbak dengar? Kadang-kadang suara itu seperti suara orang yang berteriak, atau suara bisik-bisik seperti itu. Baik. Apakah Mbak yakin itu suara berasal dari diri sendiri atau berasal dari luar? Saya yakin bahwa suara itu berasal dari luar. Biasanya suaranya itu berisi tentang apa ya, Mbak? Suara itu sering menyuruh saya melakukan sesuatu atau mengikuti segala perintahnya. Seberapa sering Mbak itu merasa tidak nyaman karena suara itu? Saya selalu merasa tidak nyaman ketika suara-suara itu muncul, Sus. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan Ibu? Suara-suara itu mengganggu keseharian saya dikarenakan suara itu sangat sering muncul di keseharian saya. Oh, baik. Apakah Ibu sudah bisa mengendalikan suara-suara itu? Belum bisa, Sus. Baik, Mbak. Bagaimana kalau kita berdiskusi tentang cara mengendalikan halusinasi? Untuk halusinasi itu ada 4 cara ya, Mbak. Yang pertama itu dengan cara menghadik, yang kedua dengan bercakap-cakap dengan orang lain, yang ketiga dengan beraktivitas sehari-hari, yang keempat dengan minum obat. Nah, hari ini kita akan belajar cara yang pertama, yaitu menghadik. Apakah Mbak bersedia? Ya, saya bersedia. Untuk waktunya mungkin sekitar 10-15 menit ya, Mbak. Ya. Dan untuk tempatnya Mbak mau di mana? Di sini saja, Sus. Baik. Jadi Mbak, cara mengontrol halusinasi dengan teknik menghadik itu dengan cara mengontrol halusinasi, khususnya suara-suara, dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut dengan tegas. Apakah Mbak sudah paham sampai di sini? Sudah, Sus. Baik. Sebelum kita masuk ke cara menghadik, kita harus bisa membedakan dulu, Mbak, mana suara yang palsu dan mana suara yang benar-benar nyata. Kita mulai ya, Mbak? Iya, Sus. Apakah Mbak mendengar suara itu? Ya, saya mendengar. Baik, Mbak, dapat disimpulkan bahwa suara tadi itu suara yang nyata ya, Mbak, karena Mbak bisa mendengar, saya juga bisa mendengar suara itu. Sedangkan jika suara yang palsu itu Mbak bisa mendengar namun orang lain tidak bisa mendengar. Apakah Mbak sudah paham? Iya, saya sudah. Baik, kita lanjutkan untuk cara menghadik ya, Mbak. Ya, Sus. Nanti akan saya praktekkan terlebih dahulu. Setelah itu Mbak bisa menyontohkan kembali apa yang sudah saya praktekkan. Jadi cara yang pertama itu ketika Mbak sendirian dan mendengar suara-suara di sekitar Mbak bisa menutup telinga Mbak dan bisa
berteriak atau berbicara dengan tegas seperti pergi, pergi, kamu suara palsu. Seperti itu, Mbak. Tapi jika Mbak berada di keramaian, Mbak bisa mengucapkan itu di dalam hati. Apakah Mbak sudah paham? Ya, saya sudah. Baik, Mbak, bisa dicoba ulangi apa yang saya praktekkan. Jadi nanti kalau ada suara-suara yang tidak saya inginkan, ketika saya di keramaian, saya bisa menutup telinga saya dan mengatakan pergi, pergi, ataupun berteriak dan mengatakan bahwa itu adalah suara palsu atau suara yang tidak nyata. Dan apabila saya di keramaian, saya dapat mengucapkannya dalam hati. Bagus, Mbak Wanda, sudah bisa mempraktikannya. Bagaimana perasaan Mbak Wanda setelah melakukan latihan yang pertama ini? Saya merasa lebih baik dan sudah tidak sering mendengar suara-suara seperti sebelumnya. Baik, bisa sebutkan kembali apa saja cara untuk mengendalikan halusinasi? Jadi cara-cara untuk mengendalikan halusinasi itu ada 4. Yang pertama, menghadik halusinasi. Yang kedua, bercakap-cakap dengan orang lain. Dan yang ketiga, melakukan aktivitas. Yang keempat, meminum obat. Baik, Mbak. Kemudian, jika Mbak mendengar suara-suara yang berada di sekitar Mbak bisa melakukan teknik ini ya, Mbak. Ya, Sus. Sekarang Mbak bisa memasukkan ke dalam jadwal harian Mbak ya. Ya, Sus. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan cara yang kedua, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Apakah Mbak bersedia? Ya, saya bersedia. Untuk waktunya Mbak mau berapa lama ya? 15 menit saja. Baik, dan untuk tempatnya? Di sini saja. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, saya pamit ya Mbak, sampai jumpa besok. Ya, Sus. Terima kasih. Sama-sama.